Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya Nur Rahman dengan NIM 67. Saya Amanda Eka dengan NIM 71. Saya Rizky Nur Aini dengan NIM 84. Saya Naya Mariana Rahmawati dengan NIM 73. Saya Ariful Akbar dengan NIM 65. Langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Slide yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kak Naya Mariana Rahmawati yang bertugas kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Lingkungan hidup terdiri dari elemen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dengan klimatologi dan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan perencanaan berbasis lingkungan. Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Fakultas Geografi menyediakan layanan yang lengkap dan memiliki standar mutu SMI, ISO atau IEC 17025/2017 demi menjaga terjaminnya akurasi dan kredibilitas pengujian lingkungan. Kepemimpinan di HKLUGM ini berperan strategis dalam mengelola sumber daya, mempertahankan mutu, dan mendorong inovasi dan kolaborasi guna mendukung efisiensi kerja dan kualitas layanan. Kemudian tantangan di HKLUGM meliputi keterbatasan waktu pimpinan, koordinasi internal yang rendah, dan kurangnya waktu evaluasi, sehingga perlu pendekatan kepemimpinan adaptif yang meningkatkan inovasi dan kolaborasi. Yang terakhir, studi ini bertujuan menganalisis penerapan kepemimpinan di HKLUGM dan dampaknya terhadap kinerja operasional dan standar kualitas, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan laboratorium lingkungan yang profesional dan berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya ada rumusan masalah serta tujuan yang akan dijelaskan oleh Kak Ariful Akbar. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, saya sendiri di sini akan menjelaskan apa itu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu ada 3. Yang ke-1, bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pengelolaan Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yang kedua yaitu bagaimana peran kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja operasional, layanan penguji, akurasi data, dan strategi akreditasi reputasi laboratorium. Yang ketiga yaitu bagaimana peran kepemimpinan dalam mendukung pemenuhan standar mutu, pengembangan inovasi layanan, dan memperluas kolaborasi di laboratorium Universitas Gadjah Mada. Terdapat 3 tujuan pada observasi yang telah kami lakukan, yaitu 1. Mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pengelolaan Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan kerja operasional dan strategis laboratorium. Yang ketiga yaitu mengkaji kontribusi kepemimpinan dalam mendukung mutu layanan, pengembangan inovasi, dan perluasan kerjasama dengan laboratorium. Untuk slide selanjutnya ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terdapat 2 landasan teori yang kami lakukan. Yang pertama ada konsep kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan utama. Terdapat otoriter, demokratis, karismatik, laissez-faire, transaksional, serta transformasional dan birokratis. Yang ketiga ada kepemimpinan efektif, terdapat visioner, mampu memotivasi, komunikatif, peka, bijaksana, adaptif. Yang keempat ada penting dalam laboratorium, yaitu kombinasi aspek teknis, akademik, dan pelayanan. Yang kelima ada pemimpin bertanggung jawab pada penerapan sistem mutu SNI ISO atau IC 17025/2017. Dan yang terakhir ada gaya partisipatif dan komunikatif, kunci jaga mutu dan inovasi berkelanjutan. Yang kedua ada kinerja Laboratorium Hidrologi Klimatologi Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ada kinerja, yakni keberhasilan mencapai tujuan berdasarkan hasil, proses, dan kepuasan pemangku kepentingan. Yang kedua ada indikator operasional, kualitas layanan, ketepatan waktu, akurasi data, efektivitas kerja. Dan yang ketiga ada indikator strategis, terdapat akreditasi, konsistensi, standar mutu. Dan yang keempat ada sumber daya manusia, kompeten, dan struktur organisasi mendukung kinerja operasional. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan penting untuk inovasi dan mutu. Dan yang terakhir adalah laboratorium mendukung pendidikan dan penelitian serta pembangunan keberlanjutan.
Untuk slide selanjutnya ada metode penelitian dan hasil serta pembahasan yang akan dijelaskan oleh Kak Amanda Ikami Nisa Solihah. Untuk kepada yang bertugas kami persilakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam praktek kepemimpinan di dalam pengelolaan laboratorium HKL UGM. Nah, kita mewawancari 2 orang, yaitu Ibu Nurul selaku manajer teknis dan Ibu Diar selaku analis. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama untuk memahami pola kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap kinerja dan mutu pelayanan laboratorium. Selanjutnya kita akan bahas ke hasil dan pembahasan. Ada 3, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan dalam pengelolaan laboratorium HKL UGM. Di laboratorium ini kepemimpinan menggunakan gaya yang diterapkan berkontribusi besar dalam mendukung pencapaian standar mutu di laboratorium itu sendiri. Yang kedua, ada peran kepemimpinan terhadap kinerja operasional dan strategis. Nah, di sini gaya kepemimpinannya itu terbukti mampu membentuk alur kerja yang terstruktur, pembagian tugas yang proporsional, serta pelaksanaan layanan laboratorium yang efisien dan tepat waktu. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam pemenuhan mutu, inovasi, dan kolaborasi. Nah, di sini kepemimpinannya itu yang inovatif dan responsif. Ini tidak hanya berfokus pada manajemen aktivitas harian, tetapi juga pada strategis pengembangan laboratorium yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan serta kebutuhan konsumen. Untuk slide selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Kak Rizky Nur Aini. Kepada yang bertugas kami persilakan. Untuk kesimpulannya, jadi di Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada memiliki peran strategis dalam menjaga mutu layanan berbasis standar SNI ISO IEC 17025 tahun 2017 melalui pendekatan sportif, inklusif, adaptif, dan transparan. Fokus pada inovasi teknologi serta pengembangan SDM serta kolaborasi eksternal untuk mendukung profesionalisme serta layanan laboratorium. Jadi meskipun masih ada tantangan pada lab HKL ini, contohnya kayak komunikasi eksternal internal, kemungkinan responsif dan inovatif menjadi fondasi utama untuk peningkatan mutu efisiensi dan keberlanjutan layanan laboratorium. Untuk selanjutnya, saran yang kami berikan kepada laboratorium HKL, penelitian selanjutnya mungkin kita menyarankan untuk membandingkan gaya kepemimpinan di laboratorium HKL ini dengan gaya kepemimpinan di laboratorium yang lain di lab serupa dan menguji sama hubungan komunikasi internal dengan kinerja secara kualitatif. Studi selanjutnya juga perlu mengeksplorasi faktor kepemimpinan, keberhasilan inovasi, serta merancang model kepemimpinan yang sesuai standar mutu SNI ISO IEC 17025 tahun 2017. Temuan ini dapat dimanfaatkan untuk pelatihan kepemimpinan dan pengembangan indikator evaluasi demi mendukung peningkatan mutu lab secara berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.